Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibra Sadewa, tempat di mana sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara berpadu dalam satu cerita. Hari ini, kita akan menyusuri jejak para tokoh luar biasa, 9 cahaya yang menerangi tanah Jawa. Ya, inilah kisah Wali Songo, para penyebar Islam yang tak hanya mengajarkan agama, tapi juga membentuk jati diri bangsa dengan cinta, ilmu, dan budaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tekan juga tombol loncengnya, biar setiap cahaya dari masa lalu bisa terus menyinari perjalanan kita hari ini. Yuk, kita mulai perjalanan ini, dan temukan makna dari dakwah yang menyatu dengan kearifan lokal. Inilah, Wali Songo, 9 cahaya yang menerangi tanah Jawa. Yuk mari langsung kita mulai. Di ufuk timur Nusantara, kala langit peradaban masih diselimuti kabut kepercayaan lama, datanglah cahaya yang membawa harapan baru. Cahaya itu bukan api yang membakar, bukan pula kilat yang menggelegar, melainkan sinar yang hangat dan menenangkan, cahaya Islam yang perlahan menyentuh hati masyarakat. Masuknya Islam ke tanah Jawa bukanlah hasil penaklukan senjata, melainkan hasil sentuhan jiwa dan akhlak para utusan Tuhan yang bijak dan penuh cinta. Proses Islamisasi di Jawa adalah salah satu kisah besar dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya sebagai perubahan agama semata, melainkan sebuah transformasi peradaban. Islam tidak menggantikan secara mutlak tradisi dan budaya lokal, melainkan meresap dan bersenyawa dengan kearifan yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Dan dari proses panjang inilah, muncul 9 tokoh besar yang dikenang hingga hari ini dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo, secara harfiah berarti, 9 wali, adalah para ulama penyebar Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga 16. Mereka bukan sekadar pendakwah, tetapi juga reformis, pendidik, seniman, dan negarawan. Peran mereka sangat strategis dalam menyampaikan Islam secara damai dan humanis, dengan pendekatan budaya yang begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat. Islam memang telah masuk ke Nusantara lebih awal melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 Masehi, namun dakwah yang sistematis dan masif di Jawa dimulai pada masa Wali Songo. Para wali ini tidak datang dalam satu waktu bersamaan, melainkan dalam generasi yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Mereka bekerja dalam semangat kolektif, bukan untuk kekuasaan, tapi demi menyinari tanah Jawa dengan nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan kemanusiaan. Berbeda dengan penyebaran agama di banyak wilayah dunia yang syarat konflik dan penaklukan, Wali Songo memilih jalur damai. Mereka tidak memaksakan ajaran, melainkan memperkenalkannya dengan dialog, seni, pendidikan, dan teladan hidup. Metode ini menjadikan dakwah Islam diterima dengan lapang hati oleh masyarakat Jawa yang saat itu masih kuat dengan ajaran Hindu-Buddha dan animisme. Setiap wali memiliki pendekatan khas sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat di daerahnya. Ada yang menempuh jalan pendidikan dan membangun pesantren, ada pula yang menggunakan media seni seperti tembang dan wayang, bahkan ada yang fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Mereka memahami bahwa Islam bukan sekadar ajaran spiritual, tetapi juga sistem hidup yang membumi. Wali Songo tidak hanya berdakwah di kota-kota besar seperti Surabaya, Demak, Kudus, dan Cirebon, tetapi juga menembus desa-desa pelosok, tempat di mana masyarakat hidup sederhana dan tradisional. Mereka hadir bukan sebagai elit yang menggurui, melainkan sebagai bagian dari rakyat, menyatu dalam kehidupan sehari-hari, berbicara dengan bahasa lokal, dan menghormati adat istiadat setempat. Penerimaan Islam di Jawa menjadi contoh unik akulturasi budaya dan agama. Tak heran jika peninggalan Wali Songo hari ini tidak hanya berupa masjid dan makam, tetapi juga kesenian, sastra, arsitektur, hingga tradisi-tradisi Islam Jawa yang hidup hingga kini. Disinilah kekuatan sejati mereka, mengislamkan tanpa menghilangkan jati diri masyarakat. Kisah Wali Songo adalah kisah tentang cahaya yang menerangi kegelapan, tentang cinta yang menghapus permusuhan, tentang kebijaksanaan yang melampaui zaman. Mereka tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan, tetapi juga tentang hidup bersama, tentang empati, dan tentang menghargai sesama. Itulah mengapa hingga kini, nama-nama mereka tetap harum dan hidup dalam hati jutaan umat. Pembahasan ini adalah pintu pembuka untuk menyelami lebih dalam perjalanan Wali Songo. Melalui kisah mereka, kita tidak hanya akan mengenal sejarah Islam di Jawa, tetapi juga memahami bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keteladanan kecil. Cahaya yang mereka bawa mungkin telah lama bersinar,
namun sinarnya masih abadi, menuntun generasi demi generasi dalam mencari jalan pulang menuju kebenaran. Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh para wali songo, tanah Jawa telah menjadi tempat berseminya berbagai peradaban besar. Pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat mewarnai kehidupan masyarakat, terutama melalui kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Kediri, Singhasari, dan puncaknya adalah Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menguasai wilayah politik, tetapi juga mengendalikan budaya, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat Jawa saat itu bersifat hierarkis dan feodal. Terdapat kelas-kelas sosial seperti bangsawan, ksatria, pedagang, petani, hingga budak. Sistem kasta yang diadopsi dari ajaran Hindu menciptakan jurang pemisah antara kaum elit dan rakyat biasa. Agama dijalankan dalam bentuk ritual-ritual besar yang seringkali melibatkan persembahan dan upacara megah yang hanya bisa diakses oleh kalangan atas. Di tengah struktur masyarakat seperti itu, muncul kerinduan sebagian rakyat akan ajaran yang lebih membumi, yang tidak memandang manusia dari kasta, status, atau keturunan. Islam datang membawa pesan kesetaraan dan keadilan sosial, bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Nilai inilah yang kelak menjadi kekuatan Islam untuk diterima oleh lapisan masyarakat bawah. Secara budaya, masyarakat Jawa memiliki tradisi spiritual yang kuat. Mereka hidup dekat dengan alam dan percaya pada roh leluhur serta kekuatan-kekuatan gaib. Kehidupan sehari-hari syarat dengan simbolisme, adat istiadat, dan tata krama yang dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini tidak dihapuskan oleh para wali, tetapi justru dimanfaatkan sebagai media dakwah dengan cara yang arif dan halus. Islam yang datang dari jalur perdagangan pun telah lebih dahulu membangun jembatan budaya. Para saudagar Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok menjalin relasi dagang dan sosial yang baik dengan masyarakat lokal. Namun, penyebaran Islam yang lebih terstruktur dan berakar baru benar-benar terjadi ketika para wali turun langsung ke tengah masyarakat, membaur dan hidup bersama mereka. Para wali songo memahami bahwa membenturkan ajaran baru dengan tradisi lama hanya akan menimbulkan perlawanan. Oleh karena itu, mereka memilih jalan akulturasi, menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal tanpa memaksakan bentuk luarnya. Inilah sebabnya mengapa banyak seni tradisional seperti wayang, gamelan, dan tembang yang digunakan sebagai media dakwah Islam. Konsep-konsep Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan ibadah mulai dikenalkan lewat simbol-simbol budaya. Wayang dijadikan sarana untuk menyampaikan nilai moral dan spiritual. Lagu-lagu dolanan anak pun diubah liriknya agar mengandung pesan-pesan agama. Bahkan struktur bangunan masjid dibuat menyerupai arsitektur lokal agar terasa akrab dan tidak asing. Selain budaya, kondisi politik juga berperan penting dalam proses Islamisasi. Runtuhnya Majapahit menyebabkan kekosongan kekuasaan yang membuka peluang bagi kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak untuk tumbuh. Para wali tidak hanya berdakwah secara spiritual, tetapi juga berperan dalam mendirikan sistem politik Islam yang adil dan inklusif melalui dukungan terhadap kekuasaan yang bersahabat dengan dakwah. Perubahan yang terjadi bukanlah revolusi yang mengguncang, melainkan evolusi yang perlahan tapi pasti. Masyarakat Jawa tidak merasa tercerabut dari akar budayanya, karena Islam datang sebagai penerang, bukan penghancur. Mereka menemukan dalam Islam jalan hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara kepercayaan dan akal sehat, antara adat dan syariat. Dengan memahami latar belakang sejarah dan sosial ini, kita akan semakin menghargai perjuangan wali songo dalam menyebarkan Islam. Mereka bukan hanya membawa ajaran baru, tapi juga memanusiakan kembali manusia Jawa yang sebelumnya terbelenggu sistem yang timpang. Islam yang mereka bawa adalah Islam yang penuh kasih, menghormati budaya, dan membebaskan jiwa dari belenggu struktural dan spiritual. Setelah memahami konteks sosial dan budaya tanah Jawa sebelum kedatangan Islam, pertanyaan besar yang muncul adalah, siapa sebenarnya para pembawa cahaya itu? Siapakah Wali Songo, 9 tokoh agung yang dalam diamnya mengubah arah sejarah Nusantara? Mereka bukan hanya simbol penyebar Islam, tetapi juga teladan bagi peradaban yang menjunjung nilai-nilai kebijaksanaan, cinta, dan harmoni. Secara harfiah, Wali Songo berarti 9 wali. Kata wali dalam bahasa Arab bermakna kekasih Allah, atau seseorang yang dekat dengannya karena ketaatan dan ilmunya. Istilah Songo diambil dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo merujuk pada 9 tokoh utama yang dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa, terutama di wilayah pesisir utara.
Yang menarik, Wali Songo bukanlah 9 orang yang hidup bersamaan dalam satu masa. Mereka berasal dari generasi yang berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan misi dan semangat dakwah yang sama. Mereka juga tidak membentuk organisasi formal, melainkan diikat oleh jaringan keilmuan, spiritual, dan kekerabatan. Inilah yang membuat pengaruh mereka terus mengakar bahkan setelah wafatnya masing-masing. Para wali ini tidak datang dengan gelar kekuasaan, tidak pula membawa pasukan. Mereka datang dengan ilmu, akhlak, dan hati yang lembut. Sebagian dari mereka adalah keturunan bangsawan, sebagian lagi pedagang dan ulama dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok, namun semua melebur dalam identitas Nusantara yang luhur. Kesembilan wali yang paling dikenal dalam sejarah Wali Songo adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat, Raden Kasim, Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, Sunan Kudus Jafar Sadik, Sunan Muria, Raden Umar Said, Sunan Kalijaga, Raden Mas Said, dan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Masing-masing wali memiliki wilayah dakwah, metode pendekatan, dan latar belakang yang berbeda, namun mereka satu visi, membumikan ajaran Islam dalam jiwa dan budaya masyarakat Jawa. Misalnya, Sunan Gresik memulai dakwah di Gresik melalui pengobatan dan perdagangan, sementara Sunan Kalijaga lebih banyak menggunakan pendekatan budaya seperti wayang dan seni rupa. Satu hal yang menyatukan mereka adalah pemahaman mendalam terhadap karakter dan jiwa masyarakat Jawa. Mereka tidak memaksakan bentuk, tetapi mengajarkan esensi. Alih-alih menentang budaya lokal, mereka menyusupkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Mereka sadar, perubahan tidak akan terjadi lewat paksaan, tetapi melalui kedekatan dan keteladanan. Wali Songo juga dikenal sebagai tokoh pembaru. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memperbaiki sistem sosial. Mereka mendirikan pesantren, mendorong pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, menciptakan sistem ekonomi berkeadilan, dan bahkan terlibat dalam pembentukan pemerintahan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Warisan para wali ini tidak hanya terlihat dalam jejak sejarah berupa makam, pesantren, atau masjid, tetapi juga dalam bentuk nilai-nilai hidup masyarakat Jawa yang penuh sopan santun, toleransi, dan spiritualitas yang dalam. Hingga kini, ajaran dan pendekatan mereka menjadi inspirasi bagi dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mengenal Wali Songo bukan hanya soal sejarah, tetapi juga tentang meneladani cara mereka mengubah dunia tanpa kekerasan. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari senjata atau takhta, melainkan dari hati yang tulus dan ilmu yang bermanfaat. Di bab-bab selanjutnya, kita akan menyelami kehidupan dan dakwah masing-masing wali yang membentuk mozaik agung peradaban Islam di Jawa. Dari 9 tokoh agung Wali Songo, sosok yang dikenal sebagai pembuka gerbang Islam di tanah Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Ia menjadi tokoh perintis dakwah Islam yang mendalam dan sistematis di pesisir utara Jawa, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Namanya selalu disebut di awal karena ia adalah figur awal yang mengawali cahaya Islam di bumi Jawa dengan pendekatan penuh hikmah dan kasih. Maulana Malik Ibrahim dipercaya berasal dari kawasan Timur Tengah, kemungkinan besar dari daerah Samarkand atau Persia, yang pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang saudagar dan tabib yang cakap. Inilah yang membuatnya mudah diterima oleh masyarakat Jawa, karena ia hadir membawa manfaat langsung, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Sunan Gresik tidak serta-merta memperkenalkan Islam secara frontal. Ia memulai dakwahnya dengan cara-cara yang sangat halus. Ia membuka pengobatan gratis untuk rakyat, mengajari cara bercocok tanam yang lebih baik, serta membantu membangun infrastruktur kehidupan masyarakat. Dari pendekatan inilah kepercayaan masyarakat tumbuh, dan dari situlah pintu dakwah terbuka. Kehadiran Maulana Malik Ibrahim di tengah masyarakat yang masih memegang erat kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme tidak menimbulkan penolakan. Justru karena ia tidak memaksakan keyakinan, ia dihormati bahkan oleh kalangan kerajaan. Islam ia sampaikan secara bertahap, dengan mengajak masyarakat mengenal konsep tauhid melalui perbuatan dan keteladanan, bukan sekadar ceramah. Ia juga dikenal karena membaur dengan masyarakat. Tidak tinggal di lingkungan elit atau tertutup, ia memilih hidup sederhana dan menyatu dengan rakyat kecil. Cara ini menjadikannya sosok yang dicintai dan dipercaya. Ketika ia berbicara soal kebenaran Islam, masyarakat sudah lebih dulu mengenalnya sebagai orang baik yang membawa berkah dan manfaat.
Selain dakwah sosial, Sunan Gresik juga mulai membangun pendidikan keislaman melalui halakoh dan pengajaran dasar agama. Murid-muridnya kelak menjadi tokoh penting dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa, termasuk putranya sendiri, Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, tokoh penting generasi kedua dalam Wali Songo. Salah satu misi utama Sunan Gresik adalah menyebarkan Islam yang damai dan mengakar. Ia memahami bahwa agar Islam bertahan, ia harus menyatu dengan budaya. Oleh karena itu, meski beliau tidak banyak dikenal lewat seni seperti beberapa wali lainnya, pendekatannya justru sangat strategis dalam membuka jalan bagi perkembangan Islam yang lebih luas. Setelah wafatnya pada tahun 1419 M, Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di Gresik. Makamnya kini menjadi salah satu situs ziarah paling dihormati di Jawa Timur. Masyarakat datang tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk mengenang jasa besar seorang ulama yang mengubah wajah peradaban dengan cara yang sunyi namun berpengaruh. Peran Sunan Gresik sebagai peletak dasar penyebaran Islam tidak bisa diremehkan. Tanpa fondasi yang kuat, misi para wali berikutnya tidak akan berjalan mulus. Beliau adalah batu pertama dalam pondasi dakwah Islam di Jawa, dan dari tangan serta teladannya, benih-benih keislaman mulai tumbuh subur dan menyebar ke berbagai penjuru pulau. Dengan mengenang peran Sunan Gresik, kita diingatkan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari panggung megah atau kekuatan besar. Terkadang, ia berawal dari langkah-langkah kecil yang penuh ketulusan. Di bab selanjutnya, kita akan menelusuri perjuangan Sunan Ampel, putra sekaligus penerus Sunan Gresik, yang membawa dakwah Islam ke tingkat yang lebih luas dan terorganisir. Setelah Maulana Malik Ibrahim membuka gerbang Islam di Tanah Jawa melalui keteladanan dan pengabdian, tongkat estafet dakwah pun diteruskan oleh putranya, Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Ia bukan hanya pelanjut misi sang ayah, tetapi juga pemantap jalan dakwah Islam di Tanah Jawa. Dikenal sebagai ulama yang bijak, disiplin, dan cerdas, Sunan Ampel menjadi tokoh sentral yang melahirkan generasi wali berikutnya. Sunan Ampel lahir di Champa, wilayah yang kini termasuk Vietnam bagian tengah. Ia datang ke Jawa untuk memperluas dakwah ayahandanya. Gaya pendekatan Sunan Ampel lebih sistematis. Ia memahami bahwa untuk menguatkan Islam di Tanah Jawa, dibutuhkan pusat pendidikan yang bisa melahirkan kader-kader ulama dan dai. Maka dibangunlah pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di Nusantara. Di pesantren inilah para calon wali seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan bahkan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, menimba ilmu. Sunan Ampel menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat, bersahabat dengan budaya, dan tetap teguh pada ajaran tauhid. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk karakter, memupuk akhlak, dan menumbuhkan kepemimpinan. Selain mengajar, Sunan Ampel juga berperan sebagai penasehat politik. Ia adalah tokoh penting di balik berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia mendukung Raden Patah untuk memimpin kerajaan tersebut karena melihat bahwa kekuasaan yang bersinergi dengan nilai-nilai Islam bisa memperkuat dakwah dan membawa kemaslahatan yang lebih luas. Namun meskipun memiliki pengaruh besar dalam dunia politik, Sunan Ampel tetap lebih memilih jalur pendidikan. Ia percaya bahwa perubahan sejati terjadi lewat pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini. Oleh karena itu, selain mengajarkan fikih dan tasawuf, ia juga membentuk pribadi murid-muridnya agar menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan rendah hati. Salah satu peninggalan pemikiran Sunan Ampel yang terkenal adalah konsep Molimo, yaitu 5 larangan utama bagi umat Islam: madat narkoba, madon, berzina, main, judi, maling, mencuri, dan minum miras. Prinsip ini menjadi dasar moral yang diterapkan di pesantrennya dan terus diajarkan dalam masyarakat sebagai pedoman etika sosial. Sunan Ampel juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia membantu masyarakat miskin, memperbaiki tata ekonomi rakyat, dan turut serta dalam membangun infrastruktur desa. Ia mengajarkan bahwa Islam harus hadir sebagai solusi atas persoalan hidup, bukan hanya ajaran spiritual yang jauh dari kenyataan. Pendekatan dakwahnya tetap berakar pada kebudayaan lokal. Sunan Ampel tidak memaksa masyarakat meninggalkan adat, melainkan menyaring mana yang selaras dengan nilai Islam dan mana yang perlu ditinggalkan. Ia mempromosikan Islam sebagai agama yang membebaskan manusia dari belenggu kezaliman, tetapi tetap menghargai akar budaya dan identitas lokal. Hingga akhir hayatnya, Sunan Ampel tetap menjadi panutan. Makamnya di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya,
hingga kini ramai diziarahi. Bukan karena ia dikeramatkan, tetapi karena banyak orang ingin meneladani jejak seorang guru sejati, yang mengajarkan Islam dengan hati, dengan ilmu, dan dengan pengabdian tanpa pamrih. Sunan Ampel telah menanam pohon besar dakwah Islam di Jawa. Dari tangan dan didikannya, muncul para wali besar yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru tanah Jawa. Di bab berikutnya, kita akan menyelami kehidupan dan perjuangan salah satu murid kesayangannya, Sunan Bonang, sang seniman ruhani yang menyentuh hati masyarakat dengan lantunan suara dan keindahan budaya. Dari pesantren Ampel Denta yang dibangun Sunan Ampel, lahirlah murid-murid terbaik yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa. Salah satunya adalah Sunan Bonang, putra kandung Sunan Ampel, yang mewarisi bukan hanya ilmu dan semangat dakwah sang ayah, tetapi juga kemampuan untuk menyentuh hati masyarakat lewat seni dan budaya. Namanya diambil dari alat musik tradisional Jawa, bonang, karena ia dikenal mahir menggunakannya sebagai sarana dakwah. Nama asli Sunan Bonang adalah Makhdum Ibrahim. Ia menimba ilmu agama tidak hanya dari ayahnya, tetapi juga dari ulama-ulama besar lainnya, termasuk dari luar Jawa. Ia dikenal sebagai sosok yang menguasai berbagai cabang ilmu, dari fikih, tasawuf, hingga filsafat Islam. Namun, keunggulan utamanya terletak pada caranya menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk budaya yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan nilai tradisi. Sunan Bonang sangat memahami bahwa rakyat Jawa pada masa itu lebih mudah tersentuh lewat simbol, suara, dan estetika. Maka ia mengembangkan metode dakwah melalui seni suara, tembang-tembang Jawa, dan pertunjukan wayang, dengan muatan nilai-nilai Islam. Ia menciptakan lagu-lagu dakwah dalam bentuk suluk atau tembang spiritual yang syarat makna, seperti suluk Wijil dan Tombo Ati, yang hingga kini masih dinyanyikan dalam berbagai kesempatan keagamaan. Pendekatan budaya ini bukan tanpa risiko. Ia harus berhati-hati agar dakwahnya tidak dianggap melecehkan tradisi lama atau malah menyinggung penguasa setempat. Namun karena kebijaksanaannya, Sunan Bonang justru mampu menjembatani perbedaan antara ajaran Islam dan budaya lokal, bahkan mengharmonikannya menjadi satu kekuatan spiritual baru yang menenangkan. Selain seni, Sunan Bonang juga aktif membangun sistem pendidikan dan berdakwah ke berbagai wilayah, khususnya di daerah Tuban, yang menjadi basis utama perjuangannya. Di sana ia mendirikan pesantren dan membina murid-murid yang kelak menyebarkan Islam lebih jauh lagi. Ia juga sering berdakwah ke wilayah pesisir utara Jawa lainnya, hingga ke Kediri dan daerah pedalaman. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Bonang sangat berperan dalam proses perubahan Raden Said dari seorang perampok menjadi tokoh sufi dan seniman dakwah terbesar dalam sejarah Jawa. Proses pembinaan ini menunjukkan bahwa Sunan Bonang tidak hanya piawai dalam ilmu, tetapi juga ahli dalam membimbing jiwa. Karya-karya Sunan Bonang bukan hanya dalam bentuk lagu atau pertunjukan, tetapi juga dalam bentuk tulisan dan pemikiran. Ia dikenal menulis karya tasawuf berbahasa Jawa dan Melayu yang banyak digunakan di pesantren-pesantren masa itu. Gaya penyampaiannya yang halus dan penuh makna menjadikan ajaran Islam terasa indah, bukan menakutkan. Sunan Bonang mengajarkan bahwa Islam tidak harus menjadi asing dalam masyarakat Jawa. Justru sebaliknya, Islam bisa menjadi ruh dari budaya lokal, memberi arah dan makna baru. Ia tidak mencabut tradisi, tetapi menyucikannya, menjadikannya jalan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Seni, dalam pandangannya, adalah pintu masuk menuju kesadaran spiritual. Setelah wafat, Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh mereka yang menghargai peran budaya dalam membentuk peradaban. Sunan Bonang dikenang bukan hanya sebagai wali, tetapi sebagai seniman langit yang menyinari bumi dengan suara dan cinta. Perjalanan Sunan Bonang mengajarkan bahwa keindahan adalah bahasa universal. Ketika kata-kata tak mampu menembus hati, nada-nada dan karya seni bisa menjangkau lebih dalam. Dari tangannya, dakwah bukan hanya ajakan, tapi juga alunan yang meneduhkan jiwa. Di bab berikutnya, kita akan menyusuri kisah Sunan Derajat, saudara seperjuangannya, yang menyuarakan ajaran Islam lewat aksi sosial dan keadilan bagi kaum lemah. Setelah menyelami cara Sunan Bonang berdakwah lewat seni dan keindahan, kita beralih kepada sosok lain yang memiliki pendekatan berbeda namun tak kalah penting, Sunan Derajat. Ia dikenal sebagai wali yang menempatkan kepedulian sosial sebagai inti dakwahnya. Dalam sejarah Wali Songo,
Sunan Derajat mendapat tempat tersendiri karena perjuangannya yang menitik beratkan pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kasih sayang terhadap kaum miskin. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim, dan ia adalah putra dari Sunan Ampel serta adik dari Sunan Bonang. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan suasana pesantren dan tradisi keilmuan yang kuat. Namun saat terjun ke tengah masyarakat, ia melihat realitas yang berbeda, banyak rakyat hidup miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Dari sinilah hatinya tergerak, dan dakwahnya mengambil bentuk yang lebih membumi, mengangkat martabat kaum duafa. Daerah dakwah Sunan Derajat berpusat di pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di daerah Paciran, Lamongan. Ia membangun pesanggerahan yang tidak hanya sebagai tempat mengajar agama, tetapi juga pusat pelayanan sosial. Orang-orang yang miskin, yatim piatu, janda tua, hingga para pengangguran diberi tempat tinggal sementara, diberi pekerjaan, dan dilatih agar bisa mandiri. Sunan Derajat percaya bahwa sebelum menyampaikan ajaran tauhid, kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi terlebih dahulu. Ia sering mengatakan, "Waneono teken marang kang kalunyon, berikan tongkat bagi yang tersesat." Baginya, orang yang lapar, kehilangan arah hidup, dan tak punya masa depan tak akan mudah menerima nasihat agama. Maka ia hadir sebagai penyambung hidup, sebelum menjadi penuntun iman. Pendekatan Sunan Derajat sangat praktis. Ia membentuk sistem ekonomi berbasis gotong royong, mengajarkan keterampilan bertani, berdagang, dan mengelola sumber daya alam. Ia membentuk komunitas masyarakat kecil yang saling membantu dan menolak sistem feodal yang timpang. Dakwahnya pun lebih banyak dilakukan melalui tindakan nyata daripada kata-kata panjang. Meski tidak seterkenal Sunan Bonang dalam bidang seni, Sunan Derajat juga menciptakan tembang-tembang Jawa dengan pesan sosial yang kuat. Salah satu yang terkenal adalah ajaran 7 prinsip hidup yang diwariskannya, seperti, mulia guna panca waktu, menehono mangan marang kang luwe, menehono busono marang kang wudo, yang berarti, agungkan salat 5 waktu, beri makan kepada yang lapar, dan beri pakaian kepada yang telanjang. Pesan ini menjadi pedoman hidup masyarakat Paciran hingga kini. Dalam pesantrennya, Sunan Derajat juga membina murid-murid yang kelak menjadi ulama dan tokoh penting di wilayah sekitarnya. Ia membentuk generasi baru, yang tidak hanya cakap ilmu agama, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi. Ia menanamkan bahwa berislam berarti menjadi rahmat bagi sesama, terutama bagi mereka yang tersingkir dari sistem. Peran Sunan Derajat sangat penting dalam mengubah wajah Islam menjadi lebih inklusif. Ia tidak memilih-milih siapa yang layak mendapat pertolongan. Bagi Sunan Derajat, semua manusia setara di hadapan Allah, dan tugas manusia adalah saling menguatkan. Ia menjadikan Islam sebagai jalan pembebasan dari belenggu sosial, bukan sekadar ritual. Makamnya di Paciran kini menjadi tempat ziarah yang ramai, terutama bagi mereka yang ingin mengenang nilai-nilai keikhlasan, kerja keras, dan kepedulian sosial. Ia dikenang bukan hanya sebagai wali, tapi sebagai pelindung kaum lemah dan penegak keadilan yang memperjuangkan Islam dengan kasih, bukan kuasa. Dari Sunan Derajat, kita belajar bahwa dakwah tidak hanya milik mimbar atau pesantren. Ia bisa tumbuh di ladang, pasar, atau rumah-rumah kecil di pelosok desa. Di bab berikutnya, kita akan bertemu dengan Sunan Giri, sang negarawan ulama, yang menjadikan Islam sebagai kekuatan besar dalam membentuk peradaban dan pemerintahan yang adil di tanah Jawa. Setelah menelusuri perjuangan Sunan Derajat dalam ranah sosial, kita kini menyelami peran Sunan Giri, seorang wali yang memadukan kekuatan ilmu, kepemimpinan, dan visi kenegaraan. Ia bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai pemimpin yang meletakkan dasar pendidikan Islam dan pemerintahan berbasis nilai-nilai syariat di Nusantara. Peran Sunan Giri dalam membentuk peradaban Islam di Jawa tak bisa dipisahkan dari kebangkitan Kesultanan Demak dan penyebaran Islam ke luar Jawa. Sunan Giri lahir dengan nama Raden Paku, putra dari Maulana Ishak, seorang ulama besar dari Pasai. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Ia berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan menjadi salah satu murid kesayangannya, bersahabat dekat dengan Sunan Bonang. Setelah masa belajar usai, Raden Paku diminta membuka pusat dakwah di daerah Gresik, yang kelak dikenal dengan sebutan Giri Kedaton. Di Giri Kedaton, Sunan Giri mendirikan pesantren dan pemerintahan kecil yang menjadi model bagi sistem kepemimpinan Islam di Jawa. Ia menggabungkan kekuatan spiritual dan administratif. Giri Kedaton menjadi pusat ilmu, pusat fatwa, sekaligus pusat kekuasaan yang disegani.
Bahkan, Kesultanan Demak kerap meminta pendapat Sunan Giri dalam urusan politik dan militer. Kekuasaan Sunan Giri tidak dibangun melalui kekuatan senjata, melainkan karena wibawa keilmuannya dan keadilan dalam memimpin. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kerajaan, dan para penguasa lokal mengakui otoritasnya sebagai pemimpin umat. Hal ini menjadikan Giri Kedaton sebagai pusat Islam yang dihormati di wilayah timur Nusantara, dari Madura hingga Lombok, bahkan ke Sulawesi. Salah satu warisan terpenting Sunan Giri adalah sistem pendidikan Islam yang terstruktur. Ia membagi pelajaran dalam jenjang dan kurikulum yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan murid. Ia juga menyusun kitab-kitab pelajaran dalam bahasa Jawa dan Melayu agar mudah dipahami. Pendekatannya menjadikan pendidikan Islam lebih sistematis dan bisa diterapkan di berbagai daerah. Dalam hal dakwah, Sunan Giri dikenal bijak dan fleksibel. Ia memperbolehkan penggunaan kesenian seperti permainan anak, tembang, dan cerita rakyat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, ia menciptakan tembang dolanan seperti jamuran, cubla-cubla suweng, yang disisipkan nilai moral dan akidah. Dengan ini, ia menyentuh generasi muda sejak dini dengan ajaran Islam yang menyenangkan. Peran Sunan Giri juga sangat penting dalam penyebaran Islam ke luar Jawa. Ia mengirimkan dai-dai ke wilayah-wilayah Nusantara, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Para utusannya dikenal sebagai orang-orang yang cakap, berakhlak mulia, dan membawa misi damai. Islam di wilayah timur Indonesia sebagian besar bermula dari jejak-jejak dakwah Sunan Giri dan murid-muridnya. Meskipun memiliki pengaruh besar, Sunan Giri tetap hidup sederhana. Ia menolak menjadi raja dalam arti konvensional dan lebih memilih menjadi pamre sabda, penguasa dalam ilmu dan kebijakan. Ia meyakini bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk menegakkan keadilan dan kebaikan, bukan untuk memperkaya diri atau memperluas wilayah semata. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 M, namun peninggalannya terus hidup. Giri Kedaton menjadi kiblat keilmuan Islam di Nusantara selama beberapa generasi. Makamnya di Bukit Giri, Gresik, hingga kini menjadi simbol kebangkitan Islam berbasis pendidikan dan kebijaksanaan. Ia adalah contoh nyata bahwa kekuasaan sejati adalah kepemimpinan yang melayani. Dari Sunan Giri, kita belajar bahwa membangun peradaban Islam bukan hanya melalui lisan dan pena, tetapi juga lewat struktur pendidikan dan sistem yang adil. Di pembahasan selanjutnya, kita akan mendalami kisah Sunan Kalijaga, sang penjelajah spiritual dan budayawan agung, yang menjadikan seni dan filsafat sebagai jembatan antara langit dan bumi, antara Islam dan budaya Jawa yang luhur. Setelah menyelami peran Sunan Giri sebagai pelopor pendidikan dan kepemimpinan Islam, kini kita tiba pada sosok yang paling fenomenal dalam sejarah Wali Songo, Sunan Kalijaga. Ia adalah wali yang paling dikenal oleh masyarakat Jawa, bukan hanya karena kedalaman spiritualitasnya, tetapi juga karena keahliannya menjembatani nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Dalam dirinya, ajaran langit menyatu dengan estetika bumi, membentuk sebuah pendekatan dakwah yang abadi. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Said, seorang bangsawan dari Kadipaten Tuban. Namun masa mudanya kelam, ia sempat menjadi perampok untuk membantu orang miskin. Sampai akhirnya, pertemuannya dengan Sunan Bonang menjadi titik balik hidupnya. Dalam kisah yang legendaris, ia duduk bersemedi di bawah pohon selama bertahun-tahun, hingga akhirnya diakui sebagai murid sejati sang guru. Dari situlah lahir Sunan Kalijaga, sang penempuh jalan sunyi. Berbeda dengan wali lainnya yang banyak berdakwah di pesantren atau pusat kerajaan, Sunan Kalijaga justru menyusup ke tengah masyarakat dengan menyatu dalam kehidupan mereka. Ia tidak langsung mengajarkan hukum-hukum Islam secara tekstual, melainkan menghidupkan nilai-nilai Islam lewat simbol, pertunjukan, dan laku spiritual. Ia memeluk kebudayaan lokal, bukan untuk melestarikan kesyirikan, tetapi untuk menanamkan benih tauhid secara halus. Sunan Kalijaga adalah seniman ulung. Ia menciptakan berbagai kesenian Jawa yang syarat makna Islam, seperti wayang kulit, gamelan, batik, serta tembang-tembang suluk. Dalam wayang, tokoh-tokoh Mahabharata dan Ramayana ditafsir ulang dalam kerangka Islam. Pandawa menjadi simbol nafsul mutmainah, Kurawa lambang nafsul amarah. Ini adalah upaya mendalam untuk menyampaikan ajaran sufistik lewat media populer. Ia pun dikenal sebagai pencipta baju takwa, busana khas kaum santri yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan nilai kesederhanaan Islam. Bahkan kalimat, Suro Diro Jayaningrat,
Lebur dening pangastuti, yang berarti, segala kekuasaan dunia akan luluh oleh kasih sayang, diyakini berasal dari laku Sunan Kalijaga. Inilah bukti bahwa dakwahnya menjangkau ranah spiritual, budaya, bahkan busana sehari-hari. Keistimewaan Sunan Kalijaga adalah kemampuannya membaur tanpa kehilangan jati diri. Ia bisa hadir dalam pagelaran rakyat, berdialog dengan pelaku kebatinan, namun tetap membawa inti ajaran Islam. Ia tidak merusak warisan budaya Jawa, tetapi mengisinya dengan ruh tauhid. Karena itu, masyarakat tidak merasa terancam, justru menyambut Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dakwah Sunan Kalijaga pun menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Ia menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak dan para wali lain. Peran diplomatiknya sangat penting dalam menjaga harmoni antar golongan, terutama di masa transisi dari era Hindu-Buddha menuju peradaban Islam. Meskipun dikenal sebagai sufi dan budayawan, Sunan Kalijaga tidak menolak syariat. Ia justru membimbing masyarakat agar mengenal Islam dari hati, sebelum mengamalkan secara lahiriah. Ia meyakini bahwa hidayah tak bisa dipaksakan, tetapi harus ditanamkan dengan cinta dan kesabaran. Prinsipnya adalah, ngelitapi ora keli, mengikuti arus, tapi tidak hanyut olehnya. Sunan Kalijaga wafat di usia lanjut dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah spiritual yang ramai. Warisan spiritual dan budayanya masih hidup dalam seni tradisional Jawa, dalam syair-syair, simbol-simbol batik, dan filsafat hidup orang Jawa. Ia bukan sekadar penyebar agama, tetapi arsitek peradaban Jawa Islam yang menyatu secara alami. Melalui Sunan Kalijaga, kita memahami bahwa dakwah bukan hanya soal lisan dan hukum, tapi juga menyentuh rasa dan jiwa. Islam yang dibawanya bukan hanya mengatur hidup, tapi juga menghidupkan budaya. Di pembahasan terakhir nanti, kita akan merenungkan jejak dan warisan kolektif Wali Songo, serta bagaimana cahaya 9 wali itu terus menerangi Nusantara hingga hari ini. Perjalanan menelusuri jejak Wali Songo telah membawa kita menyaksikan beragam cara, pendekatan, dan kebijaksanaan dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dari Sunan Ampel yang menjadi pemantik awal, hingga Sunan Kalijaga yang memadukan langit dan bumi lewat budaya, semuanya merupakan satu kesatuan utuh yang membentuk wajah Islam Nusantara. Kini, di penghujung kisah, kita merenungkan warisan abadi yang mereka tinggalkan, cahaya yang terus menyala dalam denyut kehidupan masyarakat hingga hari ini. Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama, tapi juga membangun fondasi peradaban. Mereka tidak sekadar memindahkan keyakinan lama ke keyakinan baru, melainkan merangkul tradisi, mengajarkannya ulang dengan makna baru, dan merubah paradigma masyarakat dari dalam. Islam tidak hadir sebagai kekuatan asing, tetapi tumbuh dari rahim budaya sendiri, dengan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, dan keadilan sosial. Salah satu warisan terbesar mereka adalah model dakwah yang humanis dan kontekstual. Wali Songo mengajarkan bahwa dakwah bukan memaksakan, tapi menyentuh hati, bukan menghakimi, tapi merangkul, bukan memecah, tapi mempersatukan. Nilai ini masih sangat relevan di tengah dunia yang kian terpolarisasi oleh ideologi dan perbedaan. Pendekatan Wali Songo mengajarkan kita pentingnya memahami manusia sebelum mengubahnya. Warisan lain yang tak kalah penting adalah jaringan pesantren dan sistem pendidikan Islam yang mereka rintis. Dari pesantren Ampel Denta, Giri Kedaton, hingga padepokan kecil yang tersebar di desa-desa, para wali membentuk generasi ulama dan masyarakat terdidik yang berakhlak. Sistem ini masih bertahan hingga kini dan menjadi benteng moral bangsa dalam menghadapi zaman. Di bidang seni dan budaya, peninggalan Wali Songo masih sangat hidup. Wayang kulit, tembang Jawa, gamelan, hingga batik, semuanya tak lepas dari sentuhan spiritualitas Islam yang mereka tanamkan. Kesadaran bahwa dakwah bisa hadir dalam bentuk estetika menjadi pelajaran penting bahwa Islam tidak harus selalu kaku, ia bisa lentur, tapi tetap tegas dalam prinsip. Selain itu, mereka juga mewariskan nilai-nilai etika kepemimpinan yang bersumber dari ajaran Islam. Sunan Giri menunjukkan bahwa kekuasaan bisa dijalankan dengan adil dan rendah hati. Sunan Derajat mengajarkan bahwa pemimpin sejati harus berpihak pada kaum lemah. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang beradab dan berkeadilan. Tak kalah penting adalah spirit toleransi dan harmoni antar umat beragama. Wali Songo hidup dalam masyarakat yang majemuk, ada Hindu, Buddha, animisme, bahkan kepercayaan lokal. Namun mereka tidak menghancurkan keberagaman itu, melainkan menyulamnya dalam spirit persaudaraan.
Inilah cikal bakal Islam Nusantara yang moderat dan menghargai kebinekaan. Hari ini, kita melihat jejak Wali Songo dalam tradisi-tradisi keislaman yang khas, tahlilan, yasinan, selamatan, hingga ziarah kubur. Meski sering diperdebatkan, tradisi ini adalah bukti bahwa Islam hadir dengan ruh lokal yang lembut namun kuat. Mereka bukan hanya dikenang karena mukjizat atau karamah, tapi karena keteladanan dan pengaruh panjang dalam membentuk karakter bangsa. Generasi masa kini punya tanggung jawab besar untuk menjaga warisan ini. Bukan dengan mengkultuskan, tapi dengan melanjutkan semangat dakwah yang bijak dan membebaskan. Dunia terus berubah, namun nilai-nilai yang dibawa Wali Songo tetap relevan: cinta, ilmu, keadilan, dan persatuan. Cahaya mereka tidak padam, selama kita mau menjadi lentera bagi sesama. Akhirnya, Wali Songo bukan hanya 9 sosok sejarah, tapi 9 cahaya yang menyinari jalan kita hari ini. Mereka adalah simbol perjuangan, pengabdian, dan kearifan. Lewat kisah mereka, kita belajar bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam, dan bahwa tugas kita hari ini adalah menjadi penerus cahaya itu, agar terus menerangi tanah Jawa dan seluruh Nusantara dengan kedamaian dan cinta. Itulah sekelumit kisah tentang Wali Songo, para pembawa cahaya yang tak hanya menanamkan Islam, tapi juga membentuk peradaban yang luhur di tanah Jawa. Semoga kisah ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menginspirasi kita untuk meneruskan nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan mereka. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe untuk mendukung channel Ibra Sadewa agar terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasi, biar kamu jadi yang pertama tahu saat video-video inspiratif berikutnya tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap semangat menelusuri sejarah, budaya, dan warisan spiritual Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.